Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita belajar sistem pernapasan manusia. Ternyata belajar itu menyenangkan ya. Hari ini anak-anak ibu kelas 5 masuk tema 2, belajar bersama Ibu Yuni Fitriani SPD atau Ibu Iya, guru SDM 8 Ibu Alun. Selamat belajar. Bernafas adalah studi utama hidup. Proses pernapasan atau respirasi adalah proses pengambilan oksigen atau O2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dan air dari dalam tubuh. Nah, urutan proses pernapasan adalah mulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Dalam bernafas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya menjadi bertambah berkali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan, termasuk ukuran tubuh dan jenis makanan yang dikonsumsi. Nah, selanjutnya kita masuk dalam fungsi sistem pernapasan manusia. Apa-apa saja fungsinya? Yang pertama adalah menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat, menciptakan suara. Yang kelima adalah mencium bau. Nah, anak-anak ibu perhatikan ya, gambar dan video pada slide ini. Alat pernafasan itu dimulai dari hidung, mulut, hidung, kemudian faring, laring, kemudian trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan berakhir pada paru-paru. Nah, organ-organ pernapasan yang pada manusia yang pertama yaitu hidung. Nah, apa fungsi hidung dalam sistem pernapasan? Yaitu sebagai tempat keluar masuknya udara. Kemudian tempat menyaringnya udara yang masuk dengan bulu hidung. Kemudian menyesuaikan suhu udara yang masuk ke dalam tubuh. Perhatikan gambar-gambar bagian-bagian hidung itu ya. Nah, organ yang kedua adalah faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah mengalirkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Gambarnya dilihat ya nak. Organ selanjutnya adalah laring. Laring disebut juga kotak suara. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara mengukur secara cepat pada saat stimulasi mekanik atau saat menelan makanan, sehingga mencegah masuknya benda asing dalam saluran saat bernafas. Organ selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Nah, fungsi trakea dalam sistem pernapasan adalah sebenarnya fungsinya sangat penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Kemudian melindungi sistem pernapasan dari partikel asing. Fungsi selanjutnya adalah membantu manusia untuk menelan makanan. Organ selanjutnya adalah bronkus dan bronkiolus. Anak itu jangan lupa ya untuk memperhatikan gambar-gambarnya. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru. Dalam hal ini, bronkus berfungsi mengantarkan udara dari saluran nafas atas ke dalam paru-paru, sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Bronkiolus akan membawa udara yang kayak oksigen ke kantong udara alveolus. Nah, organ selanjutnya adalah alveolus. Jangan lupa perhatikan videonya ya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi alveolus adalah sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Kantong-kantong kecil alveolus merupakan pusat pertukaran udara di dalam sistem pernafasan manusia. Jadi, fungsi alveolus untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Nah, organ yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Fungsi paru-paru sebagai organ ekskresi adalah untuk melakukan pembuangan zat sisa dari dalam tubuh berupa gas. Definisi umum dari ekskresi merupakan sebuah proses pembuangan zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Nah, sekarang kita masuk materi faktor-faktor penyebab gangguan pada pernapasan. Yang pertama adalah faktor fisik. Apa itu faktor fisik? Ya adalah gangguan pada organ pernapasan kita yang disebabkan oleh prematur atau kelainan pada saat lahir. Sehingga organ pernapasan ini mungkin belum sempurna sehingga kita memerlukan alat bantu pernapasan. Nah,
Faktor yang kedua adalah faktor penyakit. Nah, banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya influenza, tentu anak ibu pernah ya mengalami influenza, kemudian asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Pernafasan menjadi terganggu jika udara tercemar, menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Nah, penyebabnya adalah lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok yang mencemari udara. Nah, sekian ya Nana Ibu video pembelajaran yang telah Ibu tampilkan. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa ya subscribe, like, share, and comment ya channel YouTube Ibu yaitu Buria YF Channel. Terima kasih. Selamat belajar anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.